know your audience. Nah, mungkin bagi sebagian teman-teman yang kerjanya di bidang marketing mungkin, atau teman-teman yang senang cari tahu yang kaitannya dengan audiens gitu ya, ada yang namanya analisis audiens kita. Biografis, demografis, psikografis, dan behavioral. Kenapa sih harus sedetail ini kita cari tahu tentang audiens kita? Karena ternyata emang sengaruh itu. Dulu, aku tuh cuman berpikir bahwa menganalisis audiens itu cuman soal latar belakang mereka. Jenis kelaminnya, apakah dominan laki-laki atau perempuan, atau mereka sama rata. Pendidikannya, usianya, pekerjaannya, statusnya, masih pelajar atau sudah bekerja. Aku pikir di 5 ini aja cukup. Tapi, aku pernah terjebak dalam aspek geografis. Jadi sedikit cerita, pada waktu itu, aku sering diminta untuk sharing seputar content creating, gitu kan. Bikin konten. Nah, disampaikan bahwa yang akan menjadi audiens adalah anak-anak di sekitar jenjang SMP dan SMA. Pada waktu itu, aku berpikir bahwa oh, berarti kalau misalkan tentang content creating, terus audiensnya SMP dan SMA, aku bakal mengarahkannya lebih pada misalkan gimana caranya bikin konten tapi dengan device yang terbatas. Fokus materinya adalah itu. Pakai handphone, ya kan? Karena aku berpikirnya gini, ya semuanya anak-anak sekarang SMP SMA pasti punya handphone lah ya. Ya kan? Terus udah tuh aku bikin gimana cara bikin konten, penulisannya, editing yang apa namanya beginner friendly itu pakai aplikasi apa, harus gimana kalau di handphone dan lain sebagainya. Sampai kemudian ketika aku datang ke balai desa itu gitu kan, ternyata yang aku temui mereka ini nggak relate sama materi aku. Bukan karena aku nggak mengenali usia mereka, pendidikan mereka, tapi aku lupa dari sisi geografis, mereka tinggal di lingkungan pesantren. Jadi di desa itu ada sebuah pesantren yang amat besar, dan dikumpulkanlah teman-teman siswa yang ada di situ. Mereka sebagian besar dari pesantren itu yang tidak boleh membawa handphone. Apakah presentasinya tetap jalan? Jalan. Aku menyampaikan bahwa oh gimana gini loh cara bikin konten kalau apa namanya device-nya terbatas gitu. Tapi yang bagian pakai handphonenya ini mereka bisa lakukan ketika pulang ke rumah. Tapi itu nggak begitu relate dengan kondisi mereka yang ada di pondok pesantren. Karena di pondok pesantren mereka justru diberikan device yaitu berupa kamera dan komputer. Yang aku sendiri kalau ngedit pakai komputer juga masih bingung-bingung gitu kan. Dan pada saat itu belum ada CapCut yang ada di laptop gitu atau di komputer. Bingung lah aku pada saat itu. Tapi dari situasi itu, akhirnya aku belajar bahwa mengenali audiens itu nggak hanya sekedar demografisnya, tapi juga geografisnya. Termasuk kita memperhatikan dari sisi psikografisnya. Karakteristik kepribadiannya, sikapnya itu seperti apa sih? Apakah dia tuh tipe orang yang seneng dengan data? Yakinnya itu kalau ada data. Atau tadi misalkan dari cerita teman-teman, aku tuh lebih yakin sama orang-orang yang punya pengalaman gitu. Dari sisi gaya hidupnya kayak gimana? Apakah dia merasa mengeluarkan uang yang banyak itu nggak masalah selama worth it? Atau dari sisi psikografis, ya uang itu atau nominal itu jadi pertimbangan yang utama. Dari sisi behavioral juga, perilaku audiensnya. Kalau kita ketemu sama anak-anak, makin kita itu mereka ngerasa dibentak, maka mereka akan ngerasa nggak nyaman. Dan akhirnya mereka kayak, kalau dalam bahasa Jawa tuh jarak gitu, apa ya, eh ibaratnya itu malah nantangin gitu sama kita. Tapi kalau kita berusaha untuk memahami mereka, maka mereka juga akan merasa nyaman dan akhirnya pelan-pelan akan ikut dengan ritme kita gitu. Atau misalkan, oh behaviornya mereka senang nih dengan penyampaian materi secara visual.
atau mereka senang dengan tipe-tipe yang ya udah ceramah aja gitu, nggak usah ada visualnya. Contoh nih, coba ya kita lihat bersama-sama.